Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isolasi senyawa dari fenolik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bima Arya Nugraha dengan NIM F1F1200067. Baiklah, yang pertama, pengertian dari fenol. Fenol atau asam karbolat atau benzenol adalah zat kristal yang tidak berwarna yang memiliki bau yang khas. Nah, rumus kimia dari fenol sendiri itu adalah C6H5OH dan strukturnya memiliki gugus hidroksil atau OH- yang berikatan dengan cincin fenil. Nah, fenil atau fenil alkohol merupakan zat padat yang mudah meleleh dan terlarut baik di dalam air. Fenol diketahui fungsinya sebagai zat desinfektan yang umum dipakai orang. Berbeda dengan alkohol alifatik, fenol sebagai alkohol aromatik mempunyai sifat yang berbeda. Di dalam air, fenol sedikit terionisasi menghasilkan ion H+ dengan kadar keasaman yaitu 10⁻10. Nah, bisa dilihat di gambar, ini adalah struktur dari fenol. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian dari isolasi. Nah, isolasi sendiri adalah proses pengambilan atau pemisahan senyawa bahan alam dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Sedangkan senyawa fenolik adalah senyawa memiliki gugus hidroksil dan paling banyak terdapat di dalam tanaman. Nah, senyawa fenolik secara struktural berhubungan dengan flavonoida dan berfungsi sebagai bahan awal atau prekursor biosintesis flavonoida. Nah, senyawa fenol memiliki spektrum yang luas dengan sifat kelarutan pada suatu pelarut yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh gugus hidroksil pada senyawa tersebut yang dimiliki berbeda jumlah dengan posisinya. Dengan demikian, ekstraksi menggunakan berbagai pelarut akan menghasilkan komponen fenolik yang berbeda pula. Baiklah, untuk karakteristik fenol sendiri, fenol itu memiliki kelarutan yang terbatas di dalam air, yakni 8,3 gram per 100 ml. Nah, fenol memiliki sifat yang cenderung asam, artinya ia dapat melepaskan ion H+ dari gugus hidroksilnya. Pengeluaran ion tersebut menjadikan anion atau fenoksida C6H5OH yang dapat dilarutkan di dalam air. Baiklah, selanjutnya yaitu sifat kimia dan fisika fenol. Sifat kimia untuk fenol sendiri itu terdapat 4. Yang pertama ada fenol tidak dapat dioksidasi menjadi aldehid atau keton yang jumlah atomnya sama. Nah, jika direaksikan dengan H2SO4 pekat tidak membentuk ester, melainkan membentuk asam fenol sulfonat O atau P. Nah, dengan HNO3 pekat dihasilkan nitrofenol dan pada nitrasi selanjutnya terbentuk 2,4,6 trinitrofenol atau asam pikrat. Nah, selanjutnya itu larutan fenol dalam air bersifat sebagai asam lemah. Untuk sifat fisikanya sendiri, fenol murni berbentuk kristal yang tak berwarna, sangat berbau dan agak larut di dalam air. Sebaliknya, sedikit air dapat larut juga di dalam fenol cair. Baiklah, selanjutnya untuk sifat umum dari senyawa fenolik, fenol seringkali terdapat di dalam bentuk glikosidanya atau terikat dengan gula pada tumbuhan. Nah, berikatan dengan protein membentuk ikatan kompleks melalui ikatan H. Adanya cahaya udara membuat warna fenol perlahan menjadi gelap. Fenol sangat peka terhadap oksidasi enzim dan mungkin hilang pada proses isolasi. Beberapa sifat toksik terhadap serangga atau hama. Nah, untuk ekstraksi senyawa fenolik sendiri itu dipengaruhi oleh matriks sampel dan ukuran partikel, sifat kimia dan komponen fenolik pada sampel tanaman, keberadaan senyawa pengganggu seperti protein, KH, lipid, terpene, dan klorofil. Selanjutnya itu pelarut pengekstraksi, waktu dan suhu, dan rasio bahan atau pelarut. Nah, untuk pelarut mengekstraksi yang umumnya digunakan adalah alkohol, aseton, kloroform, dietil eter, dan etil asetat. Nah, baiklah, selanjutnya itu peran fenolik bagi tumbuhan. Untuk tumbuhan sendiri, fenol mempunyai peran adalah untuk membangun dinding sel, memberi pigmen warna pada bunga, melindungi tanaman dari radiasi UV, dan faktor pertahanan terhadap serangga. Nah, untuk peran fenolik di lingkungan sendiri itu ada terbagi dua di kehidupan sehari-hari dan di bidang farmasi. Nah, untuk di kehidupan sehari-hari itu fenol biasanya digunakan sebagai pembuatan plastik, pembuatan resin fenol, dan pembuatan ban jala serta tekstil. Sedangkan untuk di bidang farmasi itu biasanya digunakan dalam obat-obatan seperti semprotan tenggorokan atau cairan. Nah, selanjutnya itu membantu meredakan nyeri dan iritasi di dalam atau sekitar mulut. Nah,
dan biasanya digunakan sebagai antiseptik. Baiklah, sekian presentasi penjelasan tentang senyawa fenolik. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.